Antasari Azhar, antara dendam dan hari kebebasan. Lapas Klasi Tangerang telah menjadi rumah tetap Antasari Azhar selama kurang lebih 8 tahun. Serangkaian aktivitas pun dilakukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, mulai dari mendengarkan curhatan sesama napi, hingga bermain sepak bola. Terpidana kasus pembunuhan pengusaha Nasruddin Zulkarnain tersebut lebih suka memanfaatkan waktu luangnya di lapas dengan berolahraga atau berbincang di pondokan yang tersebar di beberapa titik di dalam lapas. Kalau pagi habis sholat subuh, saya biasanya lari pagi mengitari lapangan sepak bola milik lapas, kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu, 29 Oktober 2016. Dia mengaku gatal bila melihat ada sesama napi bermain bola. Dia ingin ikut menendang. Mainnya enggak seprofesional mereka. Mereka itu jago-jago, enggak kalah sama timnas. Saya ikut nendang-nendang untuk mengeluarkan keringat, ujar pria 63 tahun itu. Bila sudah selesai dengan aktivitas olahraga, biasanya dia akan masuk ke dalam sel untuk beristirahat. Usai berolahraga, Antasari bergegas pergi ke kantor notaris Handoko, yang jaraknya hanya 10 menit dari lapas itu. Sudah setahun ini Antasari menjalani asimilasi di kantor notaris tersebut. Jika sore tiba, Antasari akan segera kembali ke lapas. Waktu senggang saat sore tiba biasanya digunakan Antasari untuk bersantai di gubukan depan blok selnya. Saat itu biasanya dimanfaatkan para napi lain untuk sekadar curhat. Banyak yang diobrolin, biasanya curhat permasalahan pribadi sampai persoalan hukumnya. Kata dia, hapus dendam dan marah. Antasari Azhar mengaku sudah mengikhlaskan segala masa lalunya. Mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Kejagung, pada 2000 itu, tak ingin membuka kembali luka lama dalam hidupnya. Dendam, kecewa dan marah saya tinggalkan di LP ini. Saya akan menatap masa depan dengan hati bersih, ujar Antasari Azhar saat ditemui tim Liputan6.com di dalam lapas Klasi Tangerang, Banten. Sabtu, 29 Oktober 2016, pria yang tersandung hukum sejak 2010 itu mengaku sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi padanya. Sudah tak ada lagi dendam yang dulu pernah terpendam pedih di hatinya. Ikhlas pernah dipenjarakan, walau saya yakin tidak melakukan seperti yang didakwakan. Saya tidak dendam kepada mereka, tutur Antasari. Antasari memegang teguh apa yang pernah dipegang Soekarno saat di penjara, Satyam Eva Jayante, di mana artinya yakin kebenaran itu akan datang walau terlambat. Antasari mengaku tak pernah menyesal pernah mengabdi pada negara, terlebih pada posisi tertinggi sebagai Ketua KPK. Menurut dia, itulah yang harus dilakukan sebagai warga negara yang berbakti pada bangsanya. Saya tidak pernah menyesal, walaupun hanya sebutir pasir, tetapi saya pernah berbuat untuk negara ini, kata Antasari. Menurut dia, apa yang terjadi pada masa lalunya itu adalah risiko dari sebuah jabatan. Siapapun, selain dia, pasti akan menanggung risiko. Itu bagian dari risiko tugas, ujar Antasari Azhar. Hari kebebasan 10 November, 10 hari lagi, Antasari Azhar bebas bersyarat dari masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Klasi Tangerang, Banten. Surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, pun sudah di tangan, sehingga pada 10 November mendatang Antasari bisa menghirup udara bebas. Surat jawaban terkait bebas bersyarat sudah diterima sekitar 1 atau 2 hari lalu, ucap Antasari Azhar saat ditemui tim Liputan6.com di dalam lapas Klasi Tangerang, Sabtu, 29 Oktober 2016.
Setelah mendapatkan surat tersebut, pria berkacamata ini mengaku lega sebab sudah bisa dipastikan pada 10 November nanti dia akan menghirup udara segar dan dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. Setelah bebas, hal pertama pasti akan membiasakan diri lagi, kan pasti beda suasananya dengan 8 tahun di dalam sini, tutur dia. Sebelum itu, Antasari memastikan akan berpamitan kepada seluruh penghuni lapas, bahkan seluruh warga binaan akan merancang satu acara perpisahan dengannya. Saya diberi kabar katanya nanti ada syukuran atau acara perpisahan, teman-teman di sini yang menginginkan, kata Antasari. Namun, dia menginginkan acara diselenggarakan sesuai dengan situasi di dalam lapas, yang sederhana namun penuh hikmat. Lanjut dia, untuk itu, Antasari berencana ingin mengundang Ustaz Ahmad Ihsan atau yang akrab disapa Ustaz Cepot. Dengan demikian, sang ustaz bisa memberikan siraman rohani kepada sekitar 1.000 lebih penghuni lapas Klasi Tangerang. Rencananya tanggal 8 atau 2 hari sebelum saya keluar. Jadi, nanti selain ada ceramah, ada juga marawis dan kesenian lain dari para penghuni lapas, Antasari Azhar memungkasi. Antasari Azhar, dendam dan marah akan saya tinggal di lapas. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar mengaku sudah mengikhlaskan segala masa lalunya. Pria yang terjerat kasus pembunuhan pengusaha Nazarudin Zulkarnain ini tak ingin membuka kembali luka lama dalam hidupnya. Dendam, kecewa dan marah saya tinggalkan di LP ini. Saya akan menatap masa depan dengan hati bersih, ujar Antasari Azhar saat ditemui tim liputan 6.com di dalam lapas Klasi Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 29 bulan 10 tahun 2016. Pria yang tersandung hukum sejak 2010 itu mengaku sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi padanya. Sudah tak ada lagi dendam yang dulu pernah terpendam pedih di hatinya. Ikhlas pernah dipenjarakan, walau saya yakin tidak melakukan seperti yang didakwakan. Saya tidak dendam kepada mereka, tutur Antasari. Antasari yang akan bebas bersyarat 10 November nanti memegang teguh apa yang pernah dipegang Soekarno saat di penjara, Satyam Eva Jayante. Di mana artinya yakin kebenaran itu akan datang walau terlambat. Antasari mengaku tak pernah menyesal pernah mengabdi pada negara, terlebih pada posisi tertinggi sebagai Ketua KPK. Menurut dia, itulah yang harus dilakukan sebagai warga negara yang berbakti pada bangsanya. Saya tidak pernah menyesal, walaupun hanya sebutir pasir, tetapi saya pernah berbuat untuk negara ini, kata Antasari. Menurut dia, apa yang terjadi pada masa lalunya itu adalah resiko dari sebuah jabatan. Siapapun, selain dia, pasti akan menanggung risiko. Itu bagian dari risiko tugas Antasari Azhar memungkasi. Antasari Azhar dan mimpinya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar tengah menunggu surat dari Kementerian Hukum dan HM terkait bebas bersyaratnya, paling lambat. Antasari bebas pada November 2016. Agustus ini Pak Antasari mengajukan bebas bersyarat, tinggal menunggu surat dari Kemenkumham. Paling lama November, ujar pengacara keluarga bos PT Putra Raja Wali Bantaran Nazarudin Zulkarnain, Boyamin Saiman, kepada liputan 6.com di Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2016, selama mendekam di penjara. Antasari selalu dihantui rasa sesal, rasa bersalah kepada keluarga setelah terjerat kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain. Setiap malam di lapas, yang terbayang hanyalah wajah keluarga. Hal yang paling berat, terbayang wajah keluarga, kata Antasari dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan Metro TV, Rabu, 24 Agustus 2016. Oleh karena itu,
Dia tak sabar ingin merangkul istri dan anak-anaknya. Dia juga ingin menggunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih berguna. Tahun lalu, Antasari pernah mengaku ingin mengabadikan diri sebagai tenaga pengajar dalam bidang hukum setelah bebas dari penjara. Kedepannya saya akan menjalani kehidupan yang normal tanpa terbebani masalah hukum atau kehidupan di penjara. Ingin jadi dosen di mana saja, asal ada kampus yang ingin menerima, kata Antasari usai salat Jumat di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang, Banten, Jumat 13